Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan layanan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum itu Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama Bapak Bangkit Panduwiguna, alamat di 53 Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Untuk kehadiran, apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi udah ada yang tahu belum nih? Di sini kita akan melakukan kegiatan apa? Ya, jadi di sini kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal. Dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal ini nanti kita akan membahas tentang gaya belajar. Jadi nanti Bapak akan menyampaikan materi tentang apa itu gaya belajar, apa itu macam-macam gaya belajar, dan strategi apa yang dapat mempermudah gaya belajar tersebut. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita mulai saja kegiatan layanan pada hari ini. Jadi yang pertama Bapak akan menjelaskan pengertian gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Jadi, gaya belajar adalah suatu teknik atau metode yang digunakan individu dalam melakukan proses pembelajaran. Seperti itu. Jadi, teknik atau metode ini berfungsi agar kita itu lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Seperti itu. Nah, dalam gaya belajar ini ada beberapa macam. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditori, dan yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Nah, yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini adalah suatu teknik belajar dengan cara melihat. Dengan cara melihat, seseorang yang mempunyai gaya belajar ini dia itu lebih mudah dalam mengerti atau memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Jadi yang sangat berperan penting dalam proses belajarnya itu adalah penglihatannya atau matanya. Nah, untuk ciri-ciri gaya belajar visual itu ada beberapa macam ya. Yang pertama, biasanya seseorang yang mempunyai gaya belajar ini dia itu lebih suka membaca, lalu dia itu lebih mudah mengingat hal-hal yang ia lihat daripada yang ia dengar. Lalu dia itu tidak mudah terganggu oleh keributan. Jadi jika kelasnya itu ribut atau berisik, dia itu konsentrasinya tidak mudah terganggu. Dia tetap fokus dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Seperti itu. Nah, yang kemudian yaitu gaya belajar auditori. Apa sih gaya belajar auditori itu? Jadi gaya belajar auditori ini adalah suatu teknik belajar menggunakan pendengaran. Jadi yang sangat berperan penting dalam proses belajar seseorang yang mempunyai gaya belajar ini yaitu telinganya atau pendengarannya. Jadi dengan cara mendengarkan, dia itu lebih mudah atau lebih cepat memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri seseorang yang mempunyai teknik gaya belajar ini yaitu yang pertama, dia itu lebih mudah terganggu konsentrasinya jika kelasnya itu ribut, karena kan dia menggunakan pendengaran ya. Jadi pendengaran itu sangat sensitif terhadap keributan di kelas. Dia jadi konsentrasinya itu gampang terganggu. Seperti itu. Dia itu lebih suka lebih mudah mengingat hal-hal yang ia dengarkan ketimbang yang ia lihat. Itu. Nah, yang selanjutnya yaitu gaya belajar kinestetik. Apa sih gaya belajar kinestetik itu? Jadi gaya belajar kinestetik adalah belajar menggunakan gerakan. Nah, jadi seseorang yang mempunyai gaya belajar ini dia itu tidak bisa yang namanya duduk diam hanya untuk mendengarkan gurunya yang sedang menjelaskan materi. Dia itu tidak bisa seperti itu. Jadi dia harus sembari melakukan kegiatan-kegiatan tertentu agar dia itu lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Seperti itu.
Nah, untuk ciri-ciri seseorang yang mempunyai gaya belajar ini, yang pertama, biasanya dia itu lebih suka praktek ketimbang teori-teori yang disampaikan oleh gurunya. Dia itu tidak mudah terganggu oleh suasana kelas yang ribut. Mungkin bisa jadi malah dia yang membuat keributan karena dia itu belajar menggunakan gerakan ya. Jadi dia itu biasanya malah yang membuat keributan di kelas gitu. Lalu dia itu biasanya kalau membaca itu tulisannya sambil ditunjuk menggunakan jari seperti ini. Gitu. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan strategi yang dapat mempermudah gaya belajar tersebut. Yang pertama, strategi untuk mempermudah gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual itu kan menggunakan penglihatan. Jadi, seseorang yang mempunyai gaya belajar ini agar mempermudah proses belajarnya, yaitu dengan cara yang pertama, yaitu gunakan materi-materi yang bergambar atau berilustrasi. Lalu yang kedua, gunakan warna dalam mengingat hal-hal penting. Nah, contohnya misalnya kalian sedang membaca buku lalu ada hal-hal penting, kalian bisa menggunakan stabilo untuk menandai hal-hal penting tersebut agar kalian mudah mengingatnya. Lalu yang selanjutnya, strategi yang selanjutnya yaitu kalian bisa belajar menggunakan media-media yang berilustrasi seperti itu. Nah, yang kedua, strategi yang dapat mempermudah gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar auditori ini kan menggunakan pendengaran. Jadi strategi yang dapat mempermudah gaya belajar ini yaitu yang pertama, contohnya kalian bisa misalnya kalian sedang membaca buku, kalian bisa membacanya dengan keras, lalu suara kalian itu direkam lewat handphone seperti itu. Nah, setelah kalian selesai merekamnya, kalian bisa mendengarkannya kembali seperti itu. Nah, selanjutnya coba kalau kalian sedang belajar itu coba membaca dengan suara yang keras. Lalu kalau misalnya kalian belajar lewat internet, contohnya lewat YouTube, bisa kalian menonton pelajaran yang ada di YouTube dengan suara yang keras seperti itu, dengan volume yang keras agar kalian itu lebih mudah dalam memahami materi. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi yang dapat mempermudah gaya belajar kinestetik. Nah, yang pertama, karena seseorang yang mempunyai gaya belajar kinestetik ini menggunakan cara bergerak, jadi kalian bisa belajar dengan sambil mengunyah permen karet agar kalian itu bisa terus bergerak. Lalu kalian juga bisa selain mengunyah permen karet mungkin sambil melakukan kegiatan tertentu seperti itu. Lalu jangan paksakan diri kalian untuk belajar berjam-jam, dan kalau kalian sedang belajar itu kalian juga bisa dengan mengeksplor lingkungan di sekitar kalian seperti itu. Nah, itu tadi adalah isi pembahasan dari kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini yaitu tidak setiap individu itu mempunyai gaya belajar yang sama. Pasti ada yang mempunyai gaya belajar visual, auditori, ataupun kinestetik. Nah, untuk mempermudah gaya belajar tersebut, kalian dapat menggunakan strategi yang sesuai dengan gaya belajar yang kalian miliki seperti itu. Nah, karena waktu sudah hampir habis, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, itu tadi adalah kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja Bapak akan menutup kegiatan layanan pada pagi hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.